Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum, pagi. selamat pagi Putri. Semangat. Bentar lagi Lebaran. Wah, itu dia. Emang udah THR? Udah, Oke. Alhamdulillah. Justru saya tuh lagi ngitungin berapa hari lagi kita Lebaran. Jadi saya mau kebut bukber sama teman-teman. Oh, kumpul-kumpul nih ya. Emang ada yang belum kumpul-kumpul? Ada di ini, list? mumpung momen lagi Ramadan Oke. ini beberapa hari lagi harusnya dimanfaatkan presiden-presiden nih untuk berkumpul. Masa anak-anaknya yang sekian banyak bisa berkumpul, tapi presiden kan yang tersisa hanya 4 ya, maksudnya. Masa susah sih buat ngumpulin 4? Dari 4 emang belum kumpul semua? Belum. Siapa? Ya, ada Presiden Prabowo dan 3 presiden sebelumnya. Oke, jadi itu nanti kita akan bahas ya di Apa Kabar Indonesia Betul. pagi hari ini. Selain itu juga tadi kita sudah melihat berita pembuka kita kan soal api. Ini juga ada api lagi. Oh, bukan bola ya? Api semangat. Ada api semangat timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 kini semakin terbuka lebar. Pokoknya dari kemarin saya gini-gini terus nyanyi nih. dong, kemarin nyanyi Putri. Oleh. Gitu, nyanyi ya. Jadi 2 tema itu akan kita bahas Betul, di Apa Kabar menarik Indonesia sekali. pagi hari ini. Tapi sebelum ke sana tentunya kami masih memiliki sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Ini pemirsa, salah satunya seorang pria ditemukan tewas ini di sebuah sungai kecil di dekat tol Pandaan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Ya, jasad pria bernama Abdul Hufron ini ditemukan di sebuah sungai kecil pinggir jalan tol Pandaan Gempol, tepatnya di kilometer 56. Petugas jasa marga dan anggota kepolisian mengevakuasi jasad korban dari dasar sungai dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong. Korban merupakan warga Panggung Rejo. Saat itu sedang dalam perjalanan mudik dari Kota Malang. Menurut keterangan saksi bahwa korban ini diduga terjatuh setelah bertengkar dengan istrinya ketika mobil yang ditumpanginya berhenti sejenak di bahu jalan. Upaya penyelamatan dilakukan oleh istri dan anggota keluarga lainnya, namun tidak membuahkan hasil. Rombongan kemudian meminta bantuan kepada pengendara lain hingga akhirnya petugas jasa marga tiba di lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim dari Polsek Pandaan bersama tim Inafis Polres Pasuruan lalu melakukan penyelidikan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan bus di Jalan Tol Pekanbaru Dumai Riau mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 penumpang luka berat. Beginilah video kecelakaan yang terjadi di kilometer 09 Tol Pekanbaru Dumai ini yang melibatkan truk tronton dan sebuah bus penumpang. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Dumai menuju Pekanbaru. Dan di lokasi kejadian, bus yang melaju di belakangnya ini diduga menabrak truk tersebut karena pengemudi bus mengantuk dan kurang fokus. 1 orang penumpang bus tewas di tempat, sementara 2 penumpang lainnya mengalami luka berat, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Ternyata cuaca buruk juga masih terjadi ya di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya ini ada angin kencang yang menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah. Kejadian tersebut tentunya mengakibatkan belasan rumah milik warga ini mengalami kerusakan. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi di Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Angin kencang menerjang permukiman dan sempat membuat panik warga. Data dari BPBD setempat, dampak angin kencang menyebabkan kerusakan pada sekitar 15 rumah. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah karena dihempas angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipenuhi pemudik. Semarang merupakan kota tujuan favorit dengan keberangkatan mencapai 2.436 pemudik, diikuti Yogyakarta dan Purwokerto. Nah, 3 wilayah itu Putri salah satunya nggak tuh? Jogja,
Purwokerto, dan Semarang. Saya pengennya naik kereta ke Sumatera, bisa nggak? Mas and Friend bisa. Oke, Stasiun Pasar Senen menyiapkan 868 perjalanan kereta api dengan kapasitas 567.000 tempat duduk. Sementara okupansi ini mencapai 75%. Dalam periode 21 hingga 30 Maret 2025, Stasiun Pasar Senen memiliki rata-rata okupansi sampai 101%. Yang tentunya angka tersebut menunjukkan semangat masyarakat ini melaksanakan mudik ke kampung halaman. Saat Hari Raya Lebaran yaitu periode 31 Maret dan 1 April 2025, Stasiun Pasar Senen akan menyiapkan 166 perjalanan. Sementara pada hari ini di Stasiun Pasar Senen telah memberangkatkan 42 kereta api jarak jauh dengan kapasitas 67.000 lebih tempat duduk. Masih dalam suasana jelang nih ya, atau arus mudik Lebaran 2025, ini volume pemudik menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten melonjak signifikan. Bahkan ini terpantau padat, pemirsa. Terdapat 15 ribuan orang yang melintas sejak hari pertama pelabuhan ini difungsikan untuk mengangkut pemudik. Ya, volume kendaraan roda 2 pemudik ini bahkan terpantau penuh sesak ya. Kalau kita lihat mereka antri lama demi menggunakan kapal begitu. Kemudian juga kantung parkir yang disediakan sudah penuh oleh pemotor yang menunggu antrian untuk masuk kapal. Saat ini ada 8 kapal dan 3 dermaga yang dioperasikan untuk membawa para pemudik melintasi perairan Selat Sunda menuju Sumatera. Nah, kalau ini saya bisa ikut nih. Oh, anak motor ya? Karena ke Sumatera kan jalan. Sumatera, ya. betul. Ya, dari Pelabuhan Ciwandan kita menuju ke jalur tol Jakarta Cikampek Karawang. Pemirsa, arus kendaraan para pemudik di sana ini juga terpantau sudah mulai meningkat ya, padat pada Rabu malam, namun masih lancar. Nah, iring-iringan kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat lancar. Tentunya kondisi ini terjadi di ruas kilometer 55 Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Meski terpantau padat, namun kendaraan didominasi oleh mobil pribadi masih bisa terus melaju tanpa hambatan. Volume kendaraan terpantau meningkat jika dibanding pada Rabu pagi dan juga Rabu siang. Hari ini sebagian karyawan maupun ASN telah memasuki masa libur cuti Lebaran. Putri nih ya. Ya. Cuti ya, sebagian karyawan dan ASN nih hari ini udah mulai cuti Lebaran. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Putri kapan jalan? Kalau dapat izin. Sebenarnya saya mau nyapa nih, selanjutnya ada laporan pantauan lalu lintas. Biasa pakai karena, pantun kan? Oh, karena cowok kayaknya agak susah nih. Langsung saja kita sapa Brigadir Haikal yang akan mengabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas ini di Simpang 5. Oh, nyampe ke Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Haikal, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana. Ya baik, selamat pagi Philip dan juga selamat pagi Putri. Kembali kami dari NTMC Polri yang menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat. Di mana Simpang 5 Garut, Jawa Barat tempat kami melaporkan pada pagi hari ini merupakan jalur arteri menuju ke arah Jawa Tengah yang dilewati oleh pengendara roda 2 khususnya begitu. Dan demikian kami informasikan juga bahwa di kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat ini sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang berplat dari luar Jawa Barat ataupun dari luar kawasan Garut sendiri. Terlihat mayoritas yang melintas di kawasan ini adalah kendaraan roda 2 berplat B menuju ke arah Jawa Tengah.
Meskipun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada pagi hari ini di kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat, khususnya dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Jawa Tengah pada pagi hari ini. Namun dapat kami informasikan untuk selalu berhati-hati dan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda apabila melewati kawasan ini, dikarenakan memang cukup ramainya aktivitas masyarakat serta banyaknya warga juga yang menggelar pasar di kawasan ini yang terkadang menjadi salah satu faktor penyebab ketersendatan lalu lintas serta banyaknya angkutan umum yang naik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Selain informasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat pada pagi hari ini, kami juga akan menginformasikan bahwa ada pembatasan kendaraan sumbu 3 dimulai sejak tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 8 April nanti, bahwa kendaraan sumbu 3 yang hanya boleh melintas yaitu kendaraan pengangkut BBM serta pengangkut bahan pokok dan yang sudah memiliki izin. Dan demikian juga kami akan menginformasikan juga bahwa dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 diprediksikan terjadi peningkatan arus lalu lintas di libur mudik lebaran 2025 ini. Untuk itu antisipasi keberangkatan Anda serta jam Anda ketika Anda memulai perjalanan mudik pada hari ini khususnya, dan apabila Anda lelah untuk tidak memaksakan perjalanan Anda dan beristirahatlah sejenak, dan apabila Anda melewati kawasan tol untuk beristirahat di rest area yang sudah disediakan dan maksimal 30 menit untuk bergantian dengan masyarakat lainnya. Dan apabila Anda akan keluar ataupun exit tol, kami menginformasikan juga apabila Anda masuk kembali ke dalam tol dan melanjutkan perjalanan, Anda tidak akan dikenakan tarif kembali, pemirsa. Maka dari itu Anda bisa istirahat dengan nyaman dan bergantian dengan pengemudi lainnya. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan serta hormati pengemudi lainnya. Cek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Mudik aman, keluarga nyaman. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan dari kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat. Kembali ke studio bersama Philip dan Putri, silahkan. Kalau pergi-pergi jangan lupa bawa bekal. Cakep. Bekalnya isi lontong dan ketupat. Cakep. Terima kasih Brigadir Haikal. Cakep. Atas laporannya dari Garut, Jawa Barat. Ngeri Kalau saya cocok ya ngasih pantun ke Brigadir Haikal ya. Jadi pokoknya kalau pemudik capek istirahat di bahu jalan, kalau Putri di bahunya Brigadir Haikal lah gitu ya. Terima kasih Brigadir Haikal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali makin panas, jadi kita harus rehat sejenak nih kayaknya ya. Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini pastikan arus mudik berjalan aman dan juga lancar. Sesaat lagi. Mendekati Lebaran, kondisi arus mudik makin ramai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau langsung kondisi arus mudik di sejumlah titik. Salah satunya adalah di rest area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas yang selama ini diberikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kapolri berharap diskon dan fasilitas yang diberikan bisa jadi stimulus untuk mengurai kepadatan. Masyarakat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang selama ini sudah diberikan, mulai dari diskon untuk tiket tol, khususnya di area ini karena kita bicara jalur tol, dan juga tentunya ada diskon-diskon lain yang kita harapkan ini juga bisa membantu untuk mengurai puncak arus mudik yang nanti diperkirakan H-3. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menyiapkan 66.000 lebih personil dan armada untuk membantu arus mudik. Selama ini TNI menyiapkan personil sebanyak 66.714 personil yang akan diperbantukan kepada Polri, dan sebagian akan standby di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam, itu untuk perbantuan kepada masyarakat. Selain personil, TNI juga menyiapkan
9 pesawat udara dengan jenis Hercules, kemudian CN, Kasa. Kemudian juga TNI menyiapkan 4 KRI yang sekarang sudah operasional untuk membantu masyarakat yang mudik gratis. Selain di tol, Kapolri, Panglima TNI, dan jajaran Kabinet Merah Putih juga melihat kondisi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Joko Widodo di Istana. Keduanya langsung menuju Presidential Lunch untuk memulai acara berbuka puasa. Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan. Selain menikmati momen berbuka puasa, keduanya juga berbincang santai, saling bertukar cerita terkait rekonsiliasi politik untuk membahas momentum masa depan bangsa. Kabar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat perdana Dewan Pertimbangan guna membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam rapat tersebut, baik Ketua Umum Kadin Anindya Bakri maupun Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsyad Rashid menegaskan pentingnya peran Kadin dalam memperkuat ekonomi nasional. Dalam video tampak Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menekankan pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Anindya Novian Bakri juga memaparkan 4 program Quick Win yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia. Program tersebut mencakup berbagai inisiatif strategis, termasuk makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah layak huni, dan pekerja migran gotong royong. Ya, pertama-tama tadi ini bagus sekali di ujung Ramadan, Dewan Pertimbangan yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, Ketua, dan juga wakil-wakilnya di sini ada Pak Yuki dan juga teman-teman dari pengurus komplit di sini banyak. Saya mengatakan bahwa hubungan sangat baik untuk mendukung supaya corporate Indonesia atau Indonesia Incorporated ini bisa maju. Nah, ekonomi banyak tantangan tapi banyak juga peluang. Nah, di sini tadi kita bicara mengenai Quick Win Kadin, ya. Baik mengenai makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah layak huni, maupun juga tenaga kerja migran. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Jenazah Rosalia Rere Sogen, seorang guru asal NTT yang menjadi korban keganasan KKB, disambut ribuan warga dan guru di Flores Timur. Ini warga bahkan berjalan kaki untuk mengantar jenazah dimakamkan. Rabu siang kemarin jenazah korban tiba di Flores Timur. Jasadnya disambut ribuan orang untuk dimakamkan ke tempat pemakaman umum. Sebelum dikebumikan, pemerintah Kabupaten Flores Timur melakukan upacara pemakaman terhadap korban sebagai penghormatan terakhir. Kepergian korban meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Keluarga berharap pemerintah dapat menindak tegas para pelaku. Korban ini merupakan sosok yang baik sehingga banyak pelayat yang datang dan ingin mengantarkan jasadnya ke pusaran terakhir. Sebelumnya, korban tewas setelah adanya operasi KKB ke Sekolah Dasar IEPK Angguk, Distrik Ubalih, Yahukimo, Papua Pegunungan. Guru dan tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah tersebut diserang kelompok kriminal bersenjata KKB. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita akan hadirkan informasi dari Ole Romeni, pencetak satu-satunya gol pada laga kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Peluang besar untuk terus melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami akan kembali.
Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, Putri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan THR sama gaji yang udah cair. Pokoknya ya. Lebaran full senyum ya. Widih, itu dia. Jadi kalau kata Presiden itu mengucap syukur Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Bahrain, kemudian juga memperbesar tentunya ya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik juga kita akan ulas di dialog kita pada pagi hari ini, Putri, fenomena-fenomena dari para netizen nih. Iya, di belum medsos. move on ya dari apa ya, euforia kemenangan itu masih berasa di sosial media hingga Dinamikanya saat ini. tinggi begitu. Betul. Jadi apa yang sekarang viral, besok viral, beda-beda lagi. Tentunya kita sudah menghadirkan dua narasumber. Ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku analis senior drone Empet. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Ada yang udah, saya nggak perlu kenalin tapi pasti pecinta bola udah kenal semua nih. Ada. Jadi nggak usah yang dikenalin. Jangan dong, tetap. Ada Bang Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bang Erwin. Selamat pagi. Mantap. Kalau nggak dikenalin pulang saya. Ini kayaknya potongan rambut baru hasil dari kemarin ya, enggak? Iya, biar mirip Rizky Ridho. Rizky Ridho, salah satu fans Rizky Ridho. Nah, ngomong-ngomongin Rizky Ridho, saya perhatiin tadi pagi nih di X, itu nama Rizky Ridho yang masih bertahan nih, trending nih. Yang tadinya kan Timnas Dela, terus kemudian apalagi Garuda dan lain sebagainya. Bahrain. Itu sekarang sudah turun trennya, tapi Rizky Ridho masih tetap ada. Boleh penjelasannya, Pak Rizal? Ya, kemenangan Indonesia lawan Bahrain kemarin memang disambut dengan penuh sukacita oleh netizen di Indonesia. Padahal beberapa hari sebelumnya itu kita rame juga dengan kekecewaan kan, ada Private out gitu ya. Stay, comeback gitu ya, kembali lagi. Tapi ternyata performa tadi malam itu timnas Indonesia bagus banget, lini depan, lini belakang, lini tengah juga sangat solid, dan itu diapresiasi oleh banyak netizen. Dinilai ini kayaknya sudah menemukan pola permainnya nih pemain timnas kita ini. Nah, itu ngebuat beberapa tagar yang mengapresiasi timnas kita juga naik dalam 2 hari terakhir, 25, 26, 27. Dan bener banget tuh, RR masih rame banget sampai tadi pagi. Sebelumnya kan Bahrain sama timnasnya dan seterusnya kayak gitu ya. Dan kalau ngelihat sentimennya, semuanya itu percakapan positif. Beda banget waktu pasca Australia kemarin. Nah, kalau dari 10 hari terakhir setelah dari kekalahan Australia, sebenarnya runtutannya seperti apa? Yang kemudian viral begitu, mungkin sedikit Bang Rizal. Kalau dari 10 hari dari sejak Australia kemarin, yang paling ramai itu kan sebenarnya Cliver out. Cliver out, ST atau ST balik lagi. Cliver out itu dibarengi dengan Eric out kayak gitu. Tapi ya. mau lebaran ini juga Cliver Tart juga banyak sih. Cliver Tart, Putri. Ya, manis-manis gitu ya. Bedanya yang satu agak. Pesanannya rame. Nah, itu dia. Terus, Bang Rizal. Nah, dan itu bergeser. Cliver out ini kayak saya kira jadi pertaruhan betul. Netizen kecewaannya sangat mendalam gitu karena sebelumnya prestasi timnas agak baik memang. Kekecewaan mendalam dan cuma diberi beberapa kesempatan lagi kan. Ini salah satunya, dan begitu di sini, begitu lawan Bahrain ada kemenangan meskipun banyak yang bilang ini harusnya bisa 3-0, harusnya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Tapi tetap prestasi kayak gitu. Dan itu Dikit dong bahas nih Bang Rizal, kalau kita lihat juga di layar kaca ya saat ini ada 4 status tweet yang paling banyak dibagi pemirsa. Seperti apa nih Bang Rizal? ya. Yang pertama tentu saja tentang pertandingannya ya. Tentang La Grande itu kan itu dia pasang gambar Garuda gede banget, dan itu dia apresiasi betul. Itu La Grande. Lalu tentang pesan Ramadan dari Orat Mangun. Dia lucu banget tuh. Ngomong kalau ya meskipun berpuasa tapi masih tetap bisa deliver kayak gitu. Itu bagus. Dan dukungan dari pejabat-pejabat nasional kita, ada Pak Jokowi, lalu sebelumnya di bawah-bawahnya itu ada dari Pak Prabowo, dari Letkol Teddy kalau sekarang ya. Letkol Teddy kayak gitu-gitu. Banyak sekali. Tapi sebagian besar kalau lihat sebagian besar gambarnya La Grande itu menjadi yang paling banyak dibagikan selain sorak-sorai kemenangan setelah gol 1-0. Nah, Bang Erwin, mungkin kalau kita melihat bagaimana euforia yang kemudian dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, ini bisa dibilang euforia yang paling besar ketimbang sejarah Indonesia memiliki prestasi-prestasi yang juga begitu cukup gemilang begitu ya di sepak bola. Kalau melihatnya seperti apa?
Ya, setelah kalah lawan Australia memang dari euforia tuh bisa dilihat pertama dari kedatangan penonton. Kedatangan penonton itu sepertinya rekor ya. 78.000, hampir 80.000 ya. 78.000. Kan semua juga diambil oleh pendukung Indonesia ya, karena Betul. kan Bahrain tidak jadi datang begitu ya informasinya. Susah kan, cari tiket tuh susah kemarin itu nggak sampai takut mungkin katanya sekitar mau datang. Karena mental. Iya. waktu dibuka tiket itu 2 jam udah habis. Betul. Ya, udah sold out. Jadi itu kan memperlihatkan bagaimana antusiasme penonton, supporter, dan akhirnya setelah menang jadi lebih seperti bola salju ya. Jadi menggelinding lebih makin besar gitu. Yang nggak aware jadi aware gitu. Karena memang setelah kemenangan ini kan oke, kita belum tentu lolos ke Piala Dunia, tapi ini kan memperpanjang nafas. Setelah kalah lawan Australia, memperpanjang nafas dan memperbesar peluang setidaknya untuk lolos ke babak keempat ya. Karena posisi 1-2, posisi 1 udah pasti dipakai Jepang. Posisi 2 Australia sudah di atas angin dan mereka punya peluang yang besar. Jadi 3-4 ini yang kita perjuangkan, dan setelah kemenangan lawan Bahrain itu menjadi hidup lagi setelah kalah lawan Australia. Apalagi lawannya Bahrain yang kita kesal juga waktu kalah di Bahrain kan, dan akhirnya bisa dibalas di sini. Waktu itu ya. Seri 2-2, tapi prosesnya bikin orang akhirnya dibalas banyak kesel di sini ya. Akhirnya dibalas di sini dengan kemenangan, bukan cuma ditahan seri tapi bisa menang. Itu membuat antusiasme, euforia itu semakin besar itu. Cuma ke depan kita lawan Cina harus dijaga sih ini euforia, antusiasme serta harapan, ekspektasi gitu, supaya jangan kontraproduktif gitu. Karena ya Cina bukan lawan yang ringan. Cina itu 2 kali menang. Ya, sekarang ada di dasar klasemen, 2 kali menang, salah satunya tuh dari Indonesia gitu. Jadi memang harus tetap waspada sih. Oke, nah ini euforia yang begitu besar ya, kalau kita lihat mungkin lebih besar daripada prestasi-prestasi sebelumnya. Ini apa karena memang kalau Bang Erwin sendiri melihat permainan kita memang lebih baik nih hingga saat ini dibandingkan dengan yang dulu-dulu begitu? Kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya masih fluktuatif gitu. Apalagi kalau kita ingat bahwa ketika menghadapi Australia ya banyak menguasai possession tapi malah kebobolan 5 gitu, hanya bisa cetak 1 gol. Artinya kan permainannya belum terlalu stabil. Ya masih ini sih ya, masih dalam taraf adaptasi juga mungkin ya pelatih Patrick Kluivert, siapa yang diturunkan, pakai formasi apa, kan ada perubahan dari pertandingan lawan Australia sama pertandingan lawan Bahrain. Jadi kalau dibilang semakin baik, ya hasilnya so far masih bisa bernafas, bisa lanjut lagi mungkin ke babak keempat mudah-mudahan. Tapi semakin baik ya harus stabil gitu ya, harus konsisten. Kalau kita bilang semakin baik ya buktinya lawan Australia ternyata kalahnya telak juga gitu. Jadi perlu lebih konsisten sih dengan staf kepelatihan yang baru ini. Tapi dengan hasil kemarin kita optimis lah ya. Nanti harus optimis, tetap harus ya, karena setidaknya mengamankan posisi kalau nggak 3, 4 gitu, supaya bisa lolos ke babak keempat. Tapi kalau kita kemudian Bang Rijal melihat bagaimana hasil yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erwin, perubahan fenomena tagar yang tadinya Kluivert out, begitu sekarang menjadi Kluivert juga jadi Kluivert kan jadi gara-gara Putri. Kluivert juga jadi sensasi baru begitu dari para netizen Indonesia. Seperti apa kemudian melihatnya? Yang menarik itu sebenarnya selain Kluivert adalah STY. Nah, komentar STY pada pertandingan Bahrain ini cenderung positif kan. Berbeda dengan ketika melawan Australia. Dan itu disambut positif juga oleh publik. Banyak yang berharap STY mewariskan atau melanjutkan semangat dan pengetahuannya tentang timnas yang dia bentuk. Ini kan timnas buatan dia nih, orang-orangnya dia yang pilih kepada pelatih yang baru kayak gitu. Kalau bisa ada juga yang minta kalau bisa ya kerjasama lah kalian kayak gitu, ngobrol lah kalian. Jadi nggak Kluivert ketemu di pasar kan. Jadi Kluivert ini publik atau netizen masih menilai ya, masih belum menerima sepenuhnya, tapi juga dengan capaian di Bahrain ini mereka dia punya peluang untuk memimpin timnas lebih baik ke depan ya, siapa tahu. Belum gitu. Menerima ya, makanya kalau belum timnas kalah pelatihnya yang disalahin, kalau timnas menang pemain yang dipuja-puja gitu ya kondisinya saat ini ya. Tapi ada juga yang menarik, selain Kluivert jadi pembahasan, Alex Pastoor juga ini saat ini diperbincangkan karena dianggap yang paling berperan. Kayaknya pelatihnya ketuker deh gitu. Kalau saya baca-baca ya di sosial media gitu.
Saya nggak tahu di realnya seperti apa. Tapi kalau memang ngeliat potongan-potongan videonya, Pastur memang lebih banyak sekali memberikan masukan kan kepada Kluivert. Dan itu ditangkapnya memang dia menjadi lebih banyak gitu memahami tentang timnas Indonesia. Apalagi disebutkan kalau Pastur sebenarnya ya benar ya, lebih banyak ngurusin soal teknis, lebih paham lah tentang timnas Indonesia daripada Kluivert. Tapi di dalamnya saya nggak tahu tuh itu mas Pembahasan di sosial medianya maksudnya. Kalau di sosial media ya memang begitu. Banyak yang mendukung. Tapi tetap ininya sorotan publik itu pada Kluivertnya, bukan pada Pasturnya. Ya, Pak Pastur ada banyak memberi masukan. Ini kayaknya memang dia harusnya Pastur nih. Tapi saya kira tetap yang disorot adalah Kluivertnya, bukan Pastur. Karena dia kan pelatih kepalanya. Bang Erwin mungkin ada tanggapannya bagaimana melihat fenomena saat ini juga Kluivert juga menjadi sorotan begitu ya. Menang gak dipuji, kalah disalahin. Seperti apa melihatnya Bang Erwin? Ya resiko pelatih tim nasional kan memang seperti itu ya. Apalagi kan harus diakui Patrick Kluivert ini datang di tengah dinamika ya. Di tengah dinamika ketika pelatih STY sedang bagus-bagusnya, supporter sedang sayang-sayangnya gitu ya. Ternyata di-cut. Dan masuknya Patrick Kluivert ini juga diiringi keraguan karena track record dia sebagai pelatih ya kan belum terlalu banyak, lebih banyak sebagai asisten. Itu juga kan yang sempat dipertanyakan, tapi federasi yang memilih Kluivert itu ternyata juga mendatangkan sederet asisten pelatih yang punya reputasi sebagai pelatih dan punya reputasi yang bagus sebagai pelatih. Sehingga kan di awal memang sudah di-spill tuh sama federasi kan, sama Pak Ketum Pak Erik gitu bahwa ini satu paket gitu ya. Ada yang bertugas ini, ada yang bertugas ini gitu ya. Jadi salah satu tugas dari asisten Alex Pastur dan ya ada Gerald van den Burg, ada juga Dani Lanzat itu sebagai lebih banyak teknisnya mungkin ya. Juga didatangkan Jordi Kruijs sebagai technical advisor. Jadi memang saya pikir ini ada pembagian tugas dan gak masalah sih asal hasilnya menang ya. Pokoknya asal menang kita kan senang terus sampai lebaran kan. Tapi kan kemudian yang menjadi PR bagaimana kemudian kalau kalah Patrick Kluivert yang disalahin. Kalau menang kreditnya lari ke Alex Pastur ataupun ke STY. Bagaimana kemudian melihat itu tanggapannya? Bahwa di dunia sepak bola kan pelatih kepala belum tentu yang menjadi yang paling pintar dalam mengatur strategi. Bukan hal yang biasa kan Bang Erwin. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya mau ke Mas Rizal. Mas Rizal, yang menarik dari sosial media kalau saya pantau-pantau meme-nya, itu lucu-lucu. Apalagi saat setelah kalah dari Australia, sekarang juga. Terus banyak lagi video-video yang mirip-mirip pertemuan STY dan juga Kluivert di pasar gitu. Nah, tapi ada lagi nggak yang menarik-menarik lainnya? Dan kalangan mana saja nih yang saat ini meramaikan sosial media terkait dengan timnas kita? Kalau perbincangannya sebenarnya didominasi oleh publik secara umum dan tentu saja pecinta sepak bola. Ini pecinta sepak bola jadi pendorong utama percakapan dan publik secara umum mengapresiasi pencapaian Indonesia. Dan kalau ngelihat publik mana saja sih, mana saja sih postingan-postingan atau unggahan-unggahan yang menarik bagi publik. Salah satunya adalah Isyana. Lagu ketika menyanyikan saya lupa ya. Indonesia Pusaka. Lagu ketika menyanyikan Indonesia Pusaka itu dipuji betul karena bisa membangkitkan membangkitkan kebersamaan, kesemangat dan gitu. Lalu juga ketika timnas kita yang sebagian besar dari ini ya, itu hafal lagu Indonesia Raya. Itu udah buat netizen kita bangga betul itu. Wah, ini baru beberapa bulan mereka udah langsung hafal Indonesia Raya gitu. Itu mereka bangga. Tapi sekaligus juga momen ketika pelatih timnas Bahrain protes. Itu menarik juga tuh. Kok kalian tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain? Nah, itu juga banyak yang dibagi ya. Bang Rizal, mungkin maaf saya potong, kalau kita lihat di layar kaca ini yang cukup tinggi pemain senang begitu ya netizen dengan pemain timnas Indonesia begitu. Pemainnya siapa kalau yang sekarang yang paling tinggi? Kalau yang paling banyak disinggung itu tentu saja yang menjadi man of the match. Lalu setelah itu lini belakang kita yang dinilai sangat solid. Dan di lini tengah kita yang
yang dinilai mampu memotong banyak sekali permainan-permainan mereka. Jadi itu yang paling banyak. Lalu kalau emosinya memang ada yang marah-marah juga tadi itu. Tapi marah-marahnya itu kalau kemarin ke Kluivert, sekarang marah-marahnya ke Bahrain. Oh, yang mengatakan 300 juta kenapa pakai semua pemain Belanda kan begitu ya? Kayak gitu. Jadi kalau marah-marahnya itu drama Bahrain yang bla bla bla, dan kembali lagi kita balas drama juga kan kemarin. Dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya momen-momen lucu, terutama momen-momen ketika itu ya. Lalu juga banyak momen-momen atau yang banyak dibagi juga adalah ketika tokoh publik atau pejabat nasional kita menyampaikan dukungannya atau semangat, memberikan semangat. Pak Prabowo, Pak Jokowi, lalu ada Aryo Tejo, Pak Menpora, lalu juga tentu saja banyak sekali pelatih dan pejabat-pejabat PSSI yang memberikan semangat kayak gitu ya. Nah itu banyak juga diapresiasi, banyak diamplifikasi, sekaligus juga ada sedikit kritik sih sebenarnya. Oh ya, masih ada kritik nih, masih ada kritik, tentu saja. Masih ada. Salah satu pejabat kita yang bilang, jangan bawa sepak bola ke arah politik gitu kan ya. Tapi terus ini ditampilkan, sedikit cuplikan bahwa yang membicarakan tentang sepak bola pada momen-momen politik. Tapi itu tidak terlalu banyak. Memang cuma buat saya, masih ada nih nyentil begitu, masih agak nyentil dikit. Tapi mumpung Bang Erwin juga di sini, Bang, kalau kita kemudian sedikit meninggalkan euforia kemenangan Indonesia atas Bahrain dan lawan selanjutnya adalah Cina begitu. Dengan dua pemain yang sudah dipastikan ya tidak akan turun, adalah Marcelino dan juga Martin Pas dengan akumulasi kartu. Seperti apa kemudian peluang Indonesia menghadapi Cina dan perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi Cina? Ya, kalau spare pemainnya, pemain penggantinya kan sudah ada Emil Audero ya. Ya tanpa mengecilkan arti dari Hernando ataupun Nadeo. Tapi banyak yang bilang bahwa, dan pengamatan juga ya, ketika Martin Paes ini sudah mendapatkan kartu kuning, usaha PSSI untuk menaturalisasi Emil Audero ini adalah usaha antisipasi kalau Martin Paes ini terkena akumulasi, dan ternyata kejadian benar gitu. Dan Emil Audero sudah menjadi warga negara Indonesia sekarang. Jadi spare-nya kalau kiper Martin Paes nggak ada, ya Emil yang main. Tapi kalau untuk Marcelino, saya pikir masih banyak pemain yang juga bisa berperan sebagai seperti Marcelino ya. Ada Rafael juga bisa dimainkan di situ, Ragnar juga main di situ, bisa Eliano juga bisa main di situ. Jadi ada beberapa pemain yang juga bisa bermain di posisi Marcelino. Kalaupun terpaksa, Ricky Kambuaya juga bisa bermain di situ kan, tampil bagus juga kan kemarin Ricky Kambuaya meskipun jadi pemain pengganti. Tapi kalau kayak saya juga melihat bagaimana kemudian netizen juga sempat mempertanyakan bahwa pemain lokal ini kita sebenarnya bisa kok bersaing, tapi kan turun sejak menit awal dan juga turun sebagai pemain pengganti tentunya dua hal yang berbeda begitu Bang Erwin. Ya, justru kredit poin itu patut diberikan kepada Ricky Kambuaya karena nggak mudah kan untuk bisa langsung tune in dalam suasana pertandingan, atmosfer pertandingan, tampil sebagai pemain pengganti dan bisa langsung tampil bagus gitu ya. Artinya kemarin Bahrain itu di babak kedua sempat bangkit gitu. Artinya dalam permainan mereka juga cukup mengancam gawang Indonesia, ya cukup menguasai permainan di babak kedua. Tapi setelah masuknya antara lain Ricky Kambuaya, saya pikir Bahrain juga nggak berani untuk terlalu frontal menyerang gitu ya. Karena Ricky Kambuaya juga tampil bagus, tampil taktis ya. Satu umpannya kepada Eliano itu kan umpannya luar biasa, dia ambil posisi, minta bola, dan dia sekali kontrol pakai kaki luar gitu, mengirimkan umpan. Sayangnya Eliano nggak bisa cetak gol. Jadi banyak kemungkinan yang bisa dipakai dan banyak spare pemain yang bisa dipakai kalau misalnya memang pemain-pemain yang Martin Paes seperti dan Marcelino nggak bisa main. Baik. Terima kasih Bang Erwin, tentunya juga menjadi PR tersendiri ya ketika oleh Romeni dan juga Marcelino yang sama-sama bermain di Oxford, salah satu klub yang dipunyai oleh Pak Anindya Novian Bakri ini sudah memiliki chemistry yang begitu bagus. Sayang sekali Marcelino harus menepi begitu ya karena istirahat dulu ya gitu. Kayaknya Pak Anin mesti beli klub lagi deh biar makin banyak nih suplai pemain juga yang bagus-bagus ke timnas Indonesia. Boleh. Terima kasih banyak Bang Erwin. Sama-sama, terima kasih juga. Bang Rijal juga terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan
Wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia terdahulu kembali mencuat. Pertemuan ini dinilai penting sebagai upaya merajut rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024, tapi juga momentum strategis untuk membahas masa depan bangsa. Jika terwujud, pertemuan tersebut tidak sekedar seremoni, namun menjadi ruang diskusi antar pemimpin bangsa untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Menariknya, sebelum para presiden terdahulu dan Presiden RI terpilih bertemu, justru putra-putri mereka lebih dulu menunjukkan kedekatan. Mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Gibran Rakabuming Raka yang berkumpul bersama saat momen ulang tahun Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hadi Prasetyo, putra dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut. Lantas, apakah momen berkumpulnya anak-anak presiden dari masa ke masa ini akan diikuti dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan para presiden terdahulu? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita di segmen kali ini. Anak-anaknya udah, kapan orang tuanya? Ya, mumpung momen masih Ramadan nih, Betul. bisa lah bukber-bukber ya kan. Atau mungkin nanti pas Lebaran kali. Karena kalau dilihat waktunya ini minggu terakhir nih buat bukber nih. Dikebut, ayo. Nah, kita juga akan membahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Selamat pagi. Mas Seno. Pagi Mas, pagi Mbak. Selamat pagi. Semangat kita. Semangat dong. Ini enggak semangatnya semangat apa nih? Semangat kumpul-kumpul apa semangat? Semangat kumpul-kumpul kayaknya. Gitu ya. Dan juga ada Mas Adi Praitno selaku analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Mas Adi. Pagi. Saya juga mantap ini. Iya. Dan nanti yang akan bergabung juga lewat sambungan Zoom ada Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Kita kemana dulu nih? Kita ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, tadi kita sudah melihat ya, kumpul-kumpul anak-anaknya udah begitu kan. Tapi dalam paket pengantar kita tadi kayaknya ada yang kurang. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Kurang satu nih. Kapan Ibu Mega? Kumpul-kumpul yang mana dulu nih? Kumpul-kumpul bukber, kumpul-kumpul dengan acara-acara di beberapa kesempatan sebelumnya juga kan sempat selalu diundang begitu ya. Kira-kira kapan? Apakah ada kemungkinan Ibu Mega hadir? Ya, yang pertama kalau kita ngelihat tadi apa yang ditayangkan, itu kan udah sebenarnya clear ya. Ada di acara informal itu pun waktu acara ulang tahun Mas Didit, itu kan pada kumpul semua. Dari mantan-mantan anak-anak mantan presiden, keluarga-keluarga presiden itu pada hadir di sana. Dan termasuk keluarga besar Bung Karno. Ada Mas Guru Soekarno Putra yang hadir di situ. Lalu ada Mbak Puan Maharani dan Mbak Pinka. Dan ini adalah semuanya adalah bagian dari keluarga besar Bung Karno. Nah, itu menggambarkan bahwa memang di bulan Ramadan ini kan suasananya adalah suasana silaturahmi nih. Suasana yang sebenarnya penuh berkah, dan di dalam suasana politik pun ada tensi cooling down yang kelihatan betul. Bahwa semua menahan diri, kita ingin menjaga hubungan dengan banyak pihak. Apalagi yang ulang tahun Mas Didit, selain adalah putra presiden, beliau juga punya pergaulan dan komunikasi yang sangat luas. Artinya memang berkawan, bersahabat, berteman, di dalam konteks personal di luar sekedar hubungan sebagai sesama anak mantan presiden. Jadi itu menggambarkan bahwa yaitu tradisi partai kami juga seperti itu. Di PDI Perjuangan kita mengedepankan gotong royong dan punya tradisi menghormati silaturahmi. Itu sih. Berarti tradisi ini nanti lanjut ke orang tuanya? Ya kita lihat nantilah. Tapi kan kita lihat bahwa memang situasi hari ini secara konsisten kita sudah menyampaikan semua publik sudah tahu bagaimana PDI Perjuangan punya sikap terhadap pemerintahan saat ini. Satu, itu tidak bisa dikeluarkan dari konteks hari ini kita bicara. Bahwa kita tidak di dalam pemerintah itu adalah satu ketegasan posisi. Tetapi di sisi yang lain kita juga dari awal mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap hubungan itu bisa terjadi dengan saling hormat-menghormati. Pak Prabowo menghormati posisi kami menghormati peran yang dilakukan Pak Prabowo, termasuk peran kami dalam menjalankan fungsi kritik dan check and balance yang proporsional. Nah, itu. Jadi kalau masalah pertemuan saya rasa
tanpa pertemuan sekalipun, itu kan sebenarnya sikap kami sudah sangat clear, gitu Pak. Tapi apakah kemudian pertemuan kemarin juga dimaknai bahwa ini pesan dari Ibu Puan begitu ya, yang memang kan kemarin kan sempat meminta untuk menjaga kehangatan, hubungan romantisme salah satunya dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian PDIP akan memaknai ini sebagai satu kesatuan yang mana memang ini loh kehangatan yang harus dijaga seperti itu, sedikit melunak? Satu, saya rasa sebagai manusia Indonesia hari ini, itu multi peran lah yang dijalankan oleh kita semua. Saya di sini sebagai politisi partai, di kampus jadi mahasiswa, contoh paling mudah. Nah, di dalam konteks itu Mbak Puan juga menjalankan banyak fungsi. Satu sisi tentunya sebagai ketua DPP, salah satu kader partai terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan. Di sisi yang lain juga beliau menjalankan tugas negara sebagai ketua DPR RI yang harus profesional dan tentu saja menjalin silaturahmi dan hubungan yang baik dengan semua pihak. Dan dalam konteks itu tentu kita mendukung apa yang disampaikan oleh Mbak Puan untuk menjaga tradisi dan merawat silaturahmi kepada banyak pihak. Nah, tetapi tentu saja di dalam konteks pertemuan, apalagi antar pemimpin, kalau bicara Bu Mega misalnya, maka itu konteksnya ada multiple konteks. Salah satunya tentu saja timing, momentum yang paling tepat, dan tentu saja adalah tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan simbolis. Kalau Bu Mega sebagai ketua umum partai, lalu apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti dari suatu pertemuan untuk bangsa dan negara, itu yang harus dipikirkan matang. Nah, jadi timingnya belum tepat. Kalau fungsinya diubah sedikit sebelum ke Mas Adi ya, di fungsinya diubah sedikit lah, mungkin bukan mantan presiden membahas politik atau bangsa, lebih ke reuni-reuni kecil aja gitu, reuni-reuni doang, sahabat lama. Kalau masalah reuni berarti kan itu masalah informal saja. Itu nggak bisa? Ya, itu bisa nanti kapanpun peluang silaturahmi itu tentu saja dijaga dan dihormati oleh partai. Mas Adi itu udah nahan dari tadi mau komen. Jadi apalagi kalau urusan ngopi-ngopi kan itu kan ya nanti kita bisa pikirkan lah. Tapi buat kami yang penting kerangkanya adalah apakah kemudian sesuatu yang ditampilkan oleh para pemimpin bangsa kita itu kemudian endingnya muaranya manfaatnya apa nih buat masyarakat. Itu tentu yang harus kemudian kita terus matangkan. Oke, dikit lagi. Tapi sejauh ini ada undangan nggak, misalnya dari pihak Pak Prabowo gitu? Tentu saja kedua belah pihak antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam konteks kepartean kita juga mengharapkan yang terbaik untuk para pemimpin. Saya mengharapkan yang terbaik. Ada tidak? Apanya? Undangannya. Dalam konteks ingin bertemu, saya rasa dua-dua punya keinginan itu untuk melakukan pertemuan kalau antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau dan masih itu dirasa-rasa berarti belum lah ya. Sebenarnya belum ada undangan formal juga ya, panggilan atau... Ya, itu sudah wacana lama, artinya bukan suatu berita atau gagasan baru, dan sebuah wacana yang sudah lama didoakan oleh banyak orang di Republik ini bisa segera terjadi. Ya, kita harapkanlah nanti bisa ada momentum yang tepat. Apalagi ini kan momentum yang baik di bulan Ramadan, tapi tentu saja kita juga hari ini sebenarnya punya membagi fokus ke berbagai konsentrasi. Selain kasus di PDI Perjuangan hari ini, sekjen kami menghadapi kasus hukum, ada juga momentum penting konsolidasi Kongres. Jadi di poin-poin itu kita masih membagi-bagi energi. Baik. Mas Adi, mungkin kayaknya menu nasi goreng bukan menu yang pas untuk berbuka puasa begitu ya. Jadi pertemuan ini belum bisa terlaksana. Mungkin melihatnya tanggapannya seperti apa dari Mas Heno tadi? Ya, saya kira ada yang substantif dan ada yang simbolik. Yang kita bicarakan itu selama ini adalah hal-hal yang sifatnya simbolik. Bertemu, guyup, kumpul-kumpul, ada makan bersama, dan seterusnya. Secara simbolik, masyarakat kita itu senang kalau pemimpin itu suka bertemu, karena bagi mereka itu adalah semacam pesan bagaimana pemimpin-pemimpin itu akur dan tidak ada konflik apapun yang kemudian bisa dipertentangkan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, apakah kalau bertemu persoalan kebangsaan itu selesai? Enggak juga kan? Problem-problem kebangsaan per hari ini ya saya kira masih begitu pelik dan begitu banyak yang belum tuntas. Padahal per hari ini sekalipun nyaris tidak ada ketua umum partai, nyaris tidak ada mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang tidak sami'na wa ta'na dan tidak lurus dengan pemerintahan hari ini. Hal-hal yang sifatnya substantif adalah orang kemudian bicara, untuk apa bertemu dan bersilaturahmi kalau semuanya sudah bisa dikomunikasikan dan kerjasama. PDIP betul posisi politiknya hari ini jadi oposisi, tapi hampir semua keputusan politik pemerintah PDIP paling depan. PPN 12% paling depan, MBG dukung paling depan, revisi undang-undang TNI paling depan, dan seterusnya.
Orang kan bertanya, untuk apa kumpul-kumpul makan nasi goreng? Kalau semuanya itu bisa selesai dengan tanpa pertemuan-pertemuan apapun. Itulah yang saya maksudkan. Ada yang simbolik, ada yang substantif. Yang saya kedepankan justru adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Ya kalau perlu tidak bertemu ya tidak harus bertemu. Yang penting persoalan kebangsaan kita selesai. Pikiran-pikiran mantan presiden bisa diserap, bisa diinfiltrasi, dan kemudian bisa dijadikan sebagai feedback bagaimana untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Kan gitu aja, Mas. Nah, efisiensi bagi saya bukan hanya soal di lembaga dan kementerian. Ketemu-ketemunya juga efisiensi juga boleh dong. Yang penting intinya selesai. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya, Pak. Ya, tapi kan biasa ketemu di luar kan bisa di rumah aja kan gitu. Betul, bisa bertemu di mana aja dan bisa di ngobrol saja. Cuman di luar hal yang sifatnya simbolik dan substantif, orang selalu mengatakan, kalau mantan-mantan presiden itu tidak bertemu dalam satu forum, pasti ada syai'un-syai'unnya. Syai'un-syai'un itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang tersumbat. Dan itu sudah terkonfirmasi secara umum. Misalnya Mbak Mega itu dengan Pak SBY dari dulu memang rada-rada kurang oke hubungannya. Betul bahwa di forum-forum tertentu, pelantikan presiden, hari ulang tahun, Agustusan bertemu. Tapi kan gesturnya kan tidak terlampau kelihatan akrab. Apalagi dengan Pak Jokowi. Publik tahu persis. Konflik politik yang belum genap setahun, mendidihnya Mas Seno itu kan belum kelar-kelar juga. Jadi memang sakit hatinya terlalu dalam gitu ya, Ini hubungan segitiga, termasuk juga mungkin kita melihat secara gestur antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, tentu tidak pernah ada friksi yang kemudian berhadapan-hadapan. Tapi kan gesturnya menunjukkan rada-rada kurang akrab kan. Nah, beda ceritanya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Jokowi oke, dengan SBY oke, dengan Mega oke. Inilah yang kemudian menjadi pembicaraan hari ini, bahwa Pak Prabowo bisa menjadi bridging yang menjembatani mantan-mantan presiden yang mungkin rada-rada kaku bisa bertemu. Seperti halnya Mas Didit yang bisa menjadi bridging di mana mantan-mantan anak presiden bisa bertemu dalam acara-acara informal. Kan gitu jalan ceritanya, betul. Kan? Saya juga mau minta pendapat Bang Herzaki Mahendra, ini sudah bergabung. Kalau dari Bang Herzaki atau Partai Demokrat sendiri, setuju nggak kira-kira wacana kumpul-kumpul Presiden Prabowo Subianto dengan presiden-presiden terdahulu ini bisa direalisasikan gitu? Tapi nanti Bang Herzaki, kita harus jeda terlebih dahulu, sesaat lagi kita akan kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bang Herzaki. Bang Herzaki, kalau kita melihat bagaimana kemarin anak-anak sudah pada kumpul semua ya Putri ya. Orang tuanya kapan nih Bang Herzaki? Mungkin ada tanggapannya? Halo? Ya. Ya, halo Bang Herzaki, dengar suara kami? Kapan? Oke. Ya, makasih Bang. Sudah? Ya. Ya Bang Herzaki, jadi setuju nggak ini wacana presiden-presiden kita ngumpul ini direalisasikan? Ya kalau kumpul-kumpul udah biasa sebenarnya presiden-presiden ya. Kalau kami lihat ya biasa Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo misalnya juga dengan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Pak SBY bertiga ini kita kumpul-kumpul atau bertemu ini sering gitu. Meskipun tidak semua tampak di depan publik begitu ya. Mungkin ada banyak bertanya mengenai Bu Mega misalnya. Kapan nih bisa kumpul dengan Bu Mega, kan mungkin begitu. Ya kalau dari kami melihatnya itu mungkin saja, tapi yang pasti begini ya. Yang kami tahu, Pak Prabowo kan hari ini sebagai presiden sudah pernah berkata bahwa sangatlah rugi katanya kalau kemudian beliau tidak berkonsultasi, tidak bertemu ya, tidak bisa turahmi dengan para presiden-presiden sebelum beliau. Karena bagaimanapun misalnya Pak Jokowi punya 10 tahun pengalaman, Pak SBY punya 10 tahun pengalaman, lalu Bu Mega juga punya sekian banyak dan sekian lama pengalaman, baik sebagai presiden maupun sebagai tokoh politik dan juga negarawan di negeri ini gitu. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo ini seringkali dilakukan, hanya saja mungkin kita di publik tidak mengetahuinya, kan begitu. Ya, hanya saja kalau misalnya kemudian apakah semua wajib nih ketemu kumpul-kumpul? Ini kan mohon maaf ya, kalau kami melihatnya itu hal yang baik ya, hal yang baik, sangat positif. Tetapi jangan juga kemudian beliau-beliau ini kan sudah banyak berbakti dan mengabdi untuk negeri, lalu dipaksa kayak mesti kumpul-kumpul untuk apa gitu, ya kan? Istilahnya itu harus wajib satu tempat gitu, ya enggak juga gitu sebenarnya. Kan beliau ini kan punya kesibukan masing-masing. Misalnya Pak SBY minggu lalu, beberapa waktu lalu baru kembali misalnya dari Jepang, kan begitu. Ya kan, ada dari permintaan dari luar negeri. Nanti bulan depan
mau ke luar negeri lagi, misalnya seperti itu ya, menjadi pembicara juga di berbagai narasum bagi forum internasional gitu. Jadi menurut kami nggak perlu juga lah kita dorong-dorong wajib harus ketemu gitu ya kan. Seakan-akan kalau nggak ketemu ada yang salah dengan mereka, nggak juga menurut kami ya. Kalau menurut kami hari ini seperlunya aja, secukupnya aja ya. Yang penting kita sudah lihat bagaimana anak-anak beliau, anak-anak para presiden-presiden ini bisa kumpul, bisa guyup ya dalam satu momen. Dan sebenarnya mereka ini anak-anak presiden ini sudah sering komunikasi ya di belakang layar juga, sudah sering bertemu juga dan mereka menjalin hubungan dengan baik. Ini yang bagi kami jauh lebih penting gitu. Bagaimana ke depannya Indonesia di generasi baru ini ya tetap bisa bersama gitu. Karena bagaimanapun mereka ini kan akan terekspos ya. Selama ini mereka pasti terekspos oleh pengalaman ya, oleh kebijaksanaan, oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Kan mereka duduk bareng nih, minimal makan siang, makan malam, atau makan pagi, kan minimal di situ. Terekspos. Nah inilah wisdom yang dimiliki oleh orang tua mereka yang kita harapkan juga bisa dimiliki oleh anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun kita juga tahu hari ini anak-anak presiden ini telah menjalani hidupnya masing-masing. Ya, tidak melulu atau menempel dengan apa yang telah orang tuanya jalani dan alami gitu. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa mereka ini mendapatkan banyak masukan juga dari para orang tua mereka dan bisa menyaksikan secara langsung bagaimana keputusan-keputusan penting di negeri ini dibangun dan dibuat, dan bagi kami ini menjadi bekal yang sangat positif. Nah, bagaimanapun pertemuan kemarin di ulang tahunnya Mas Didit ya, ini bisa menjadi semacam penyejuk ya penyejuk kita bulan puasa. Bagaimana melihat para pemimpin kita yang berbeda pandangan dari berbagai spektrum bisa duduk bareng. Sehingga jangan kemudian masyarakat yang di bawah, yang beda pandangan, apalagi ada yang mau PSU nih, ya kan? Pemilihan suara ulang untuk pilkada malah berantem hanya karena perbedaan pilihan gitu. Ya, ini pesan yang sangat positif ya menurut kami. Berarti tidak perlu dipaksakan ya wacana pertemuan presiden-presiden ini ya. Tapi kan memang kalau kita lihat dari beberapa kegiatan yang saat ini kita lihat hanya 3 presiden nih. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Bu Mega ini memang tidak pernah kita lihat ikut bergabung. Apakah memang tidak diundang? Tapi kalau misalnya diundang pun Bu Mega mau datang nggak sih Mas Eno? Ya itu tadi, saya sepakat bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik juga. Biar ini natural saja lah, berjalan apa adanya. Toh secara terbuka dalam beberapa kali pidato Ibu Mega pada saat di forum terbuka, itu seringkali Ibu menitipkan pesan-pesan kepada Pak Prabowo. Bahkan kalau di pidatonya Ibu itu kan menyebut Pak Prabowo dengan sebutan Mas Bowo tuh. Artinya ini sebenarnya hubungannya secara personal sangat baik, dan itu dititipkan pesan-pesannya soal makan bergizi gratis misalnya, soal pandangan-pandangannya terhadap bagaimana Pancasila diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu disampaikan oleh Bu Mega secara terbuka. Jadi tanpa ada pertemuan yang tampak gitu ya di tengah situasi simbolis begitu, tanpa ada, kalau kata teman-teman politik nasi goreng, itu pesan-pesannya secara substansial itu sudah disampaikan oleh Ibu Mega kepada Pak mungkin Prabowo. Bisa lewat video call gitu ya Bang ya. WA group secara terbuka sudah disampaikan kok dalam pidato-pidato Ibu. Dan pesan-pesan itu saya rasa harusnya juga sangat mudah untuk bisa disampaikan dan diakses kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi semacam itu pun bisa dilakukan bentuk komunikasinya dan tidak perlu dipaksakan. Kalau menurut saya para pemimpin kita biarkan natural saja bagaimana interaksi dan pertemuannya. Oke, kalau memang tidak perlu dipaksakan, tapi kan juga tadi Bang Herzaki juga sudah menjelaskan Mas Eno ya bahwa kita sudah melihat pertemuan foto-foto yang ditampilkan begitu ya dari anak-anak presiden dan juga mantan presiden kan memberikan kehangatan, memberikan ketenangan, memberikan suatu suasana perdamaian. Artinya kan simbolis ini juga penting begitu di tengah dinamika politik yang terjadi saat ini. Ya dan itu kan sudah ditampilkan dengan begitu baik. Kemarin pada saat momentum ulang tahun Mas Didit, dan dari keluarga besar Bung Karno juga hadir, 3 generasi hadir di situ, dari banyak keluarga mantan presiden hadir. Jadi buat saya potret itu pun ya ini kan suatu gambaran yang baik, tetapi sudah ditampilkan kan, dan itu masyarakat sudah bisa melihat. Yang penting sekarang adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini itu bisa berdampak langsung terhadap perbaikan kehidupan masyarakat sehari-hari. Rakyat bisa nerima manfaat apa? Ini yang saya kira kerangkanya harus mulai dimatangkan. Tapi mungkin masyarakat juga butuh lah melihat presiden-presiden, pemimpin-pemimpin kita ini akur ya. Jadi yang disajikan ini nggak cuma ketegangan politik begitu ya, tapi dilihat akur. Jadi kan adem gitu ngelihatnya ya Mas Adi ya. Iya. Enggak, sebenarnya akur nggak ada masalah apa-apa. Karena kalau dibilang nggak akur pada protes. Justru di depan layar malah dibikin tidak akur ya. Di belakang saya akur-akur iya kan, aja gitu. Kalau kita bilang nggak akur, ada jarak psikologis, ada friksi, nggak terima. Ya udah kita bilang akur aja, cuman malas bertemu. Iya, mager gitu ya. Kan kalau saya sih memang, kan sebenarnya orang itu hanya ingin melihat mantan presiden dengan presiden kumpul bareng, udah itu aja kan. Terlepas itu apakah menyelesaikan persoalan atau tidak itu kan belakangan. Kenapa itu dibicarakan? Karena mantan-mantan presiden ini yang rada-rada kurang klop hubungan komunikasi politiknya. Bahwa personally Pak Prabowo dengan Megawati baik itu nggak ada yang bisa bantah. Bahwa Pak Prabowo dengan PSBY itu lengket dan cukup hangat, nggak ada yang bisa membantah. Apalagi dengan Pak Jokowi. Dalam pidatonya Prabowo selalu bilang hidup Pak Jokowi kan. Artinya apa? Dalam konteks itu tidak ada bantahan. Bisa tidak ketika Presiden Republik Indonesia hari ini punya hubungan yang baik dengan mantan-mantan presiden, bisa nggak nih sang mantan ini dikumpulin oleh presiden yang saat ini? Nah, itu yang disebut dengan simbol-simbol. Nah, masyarakat kita di situ aja. Kalau saya membaca, ya sebenarnya nggak ada persoalan apapun kok, malas bertemu aja. Posa-posa begini kan mager juga Pak kalau mau kemana-mana. Jadi nggak ada jarak psikologis nih? Nggak ada. Jangan bentur-benturin juga lah. Nggak ada apapun. Nanti kan bentur-benturinnya jelang pemilu aja. Kalau sekarang nggak ada apapun. Semua masih tegak lurus dalam satu bingkai kebangsaan dan semua ingin mensukseskan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tapi nggak tahu nanti kalau udah jelang Pilpres, mungkin imannya agak mulai goyang-goyang nih. Bermanuver, cari simpati. Udah move dan on tentu juga ingin kali Bang. Kenapa? Ya mungkin juga udah move on nanti. Ini kan sekarang karena memang baru banget ya Mas Eno, jadi memang rasa sakit itu masih dalam gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi udah move on kali ya. Jadi mungkin hubungannya jadi lebih baik. Oke, mungkin ke Bang Herzaki. Bang Herzaki mungkin terakhir. Oke lah wacananya tidak perlulah dipaksakan. Tapi mungkin apa harapan dari Partai Demokrat sendiri mungkin terkait hubungan baik antara pemimpin negara ini bisa terjalin begitu ke depan? Hari ini ya kita harap dan kita bermohon juga lah kepada semua pihak. Janganlah kemudian membuat isu atau kemudian mencoba membentur-benturkan gitu ya. Ada kita lihat misalnya keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak SBY, lalu kemudian dengan Pak Jokowi ya. Lalu juga hari ini kan dengan Bu Mega kan juga tidak ada versi apapun sebenarnya, tapi kemudian jangan kemudian dibuat isu seakan-akan ada perpecahan, perbedaan yang kemudian mengarah kepada istilahnya itu semacam ada dendam atau ada permasalahan besar. Nggak ada. Hari ini tuh nggak ada yang begitu-begitu gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dari kami Partai Demokrat, Pak SBY itu kapan saja dipanggil Pak Prabowo datang. Misalnya ada pertemuan Pak Jokowi, ya kita lakukan. Ya kalau dengan Bu Mega misalnya hari ini belum banyak komunikasi, ya gimana kok. Mas Arief kan juga tahu Bu Mega kan emang jarang gitu, ya kan. Emang punya kesibukan sendiri juga. Jadi masing-masing ini kan punya kesibukannya. Tidaklah perlu kemudian kalaupun tidak bertemu secara langsung di publik, lalu kita sampaikan, wah ada masalah. Ya enggak juga gitu ya. Tetapi tadi lagi-lagi, dan kalau misalnya ini sudah harmonis nih, yang kita lihat nih kan Pak Prabowo, Pak Jokowi diisukan katanya retak waktu itu. Lalu kemudian ada mengisukan Pak SBY dan Pak Prabowo ramai gitu kan. Lalu kemudian sempat Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi. Janganlah gitu. Ada apa ya gitu ya? Ada apa? Kenapa seakan-akan ada pihak-pihak tertentu yang masih tidak ingin melihat para pemimpin kita itu guyup gitu. Bisa kompak. Kok kayak nggak terima banget gitu. Apa kemudian dengan kebersamaan para pemimpin kita ini ada pihak-pihak yang merasa tersingkirkan gitu. Nah ini kan yang bahaya nih. Ada pihak-pihak yang misalnya mendapatkan keuntungan dari katakanlah ketidakakuran ya misalnya atau perselisihan gitu ya di antar pemimpin kita. Tapi hari ini kami bisa sampaikan para negarawan kita, para presiden-presiden kita ya yang hari ini menjadi Pak Prabowo maupun presiden sebelumnya hubungannya sangatlah baik, dan hari ini kita juga lihat bagaimana anak-anaknya juga bisa bertemu bersama dalam satu forum dan bahkan sering bertemu di beberapa forum yang di belakang layar gitu, yang tentu saja bagi kami ini adalah
suatu pesan yang sangat positif kepada kita semua. Lebih Kan begitu, tepatnya Bang ya? Herzaki bukan membenturkan, mungkin ada pihak-pihak yang pengen mendorong agar semuanya akur gitu ya, sesuai dengan Semakin harapan dari akur. Bang Herzaki dan juga mungkin Mas Seno juga berharap akur ya Mas Seno ya. Baik, terima kasih banyak Bang Herzaki, Mas Seno, Mas Adi sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga ya harapannya terrealisasi kalau jadi Semoga supaya baik-baik saja dengan jadi para mantan. betul, masyarakat jadi ngelihatnya juga adem gitu. Oke, Terima kasih semuanya. semua narasumber yang hadir pagi hari ini dan Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, jalur lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau masih belum mengalami kepadatan kendaraan. ya, jalur Lingkar Gentong Jawa Barat terpantau masih ramai lancar dan ini belum terjadi kepadatan kendaraan. Tentunya kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 27 dan 29 Maret atau H-4 dan 2 Lebaran. Pihak Polres Tasikmalaya nantinya akan memberlakukan sistem one way atau satu arah jika volume kendaraan semakin menunjukkan peningkatan. Lalu Putri dan juga pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Kita sudah terhubung dengan rekan-rekan, ada Alvin Saputra yang berada di Gentong Tasikmalaya Jawa Barat dan juga ada rekan kami Josephine Kezia dari kilometer 166 Majalengka Jawa Barat. Kita ke Alvin Saputra terlebih dahulu. Alvin, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana yang mana memang masih 3-4 hari ya jelang arus mudik begitu? Ya baik Putri dan juga pemirsa, memang memasuki H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang saat ini masih banyak masyarakat juga yang sudah mulai mudik ataupun mengunjungi sanak saudaranya di kampung halamannya masing-masing. Di mana pemirsa saat ini tempat saya mengabarkan langsung berada di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Ini merupakan nantinya titik terparah ataupun titik kemacetan jika nantinya puncak arus mudik tiba atau nantinya H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk pantauan sendiri kami sejak pagi hari ini memang untuk kepadatan masih belum terjadi dan belum adanya penumpukan ataupun kemacetan kendaraan di ruas Lingkar Gentong ini. Memang tadi kami sempat bertanya kepada Kasat Lantas dari Polres Tasikmalaya Kota, namun saat hari ini tadinya adanya peningkatan ataupun penumpukan di pukul 1 hingga jam 4 pagi tadi kendaraan sudah ramai didominasi oleh kendaraan beroda 4 dan juga beroda 2. Memang untuk nantinya Lingkar Gentong sendiri akan padat diprediksi untuk puncak arus mudik itu pada tanggal 27 dan juga 29 Maret 2025 atau H-4 atau H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk saat ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi beroda 4 ataupun beroda 2. Namun tadi kami juga sempat melihat banyaknya truk yang juga melintas di jalur Gentong ini. Dan untuk himbauan para pemudik harap berhati-hati karena jalur Gentong ini sangat berbahaya karena jalanan yang naik turun hingga berliku serta banyaknya juga kecelakaan yang terjadi di daerah sini. Memang untuk data sendiri pada per hari ini untuk arah dari Bandung menuju ke Tasikmalaya itu sekitar berjumlah 20.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, serta untuk dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung sekitar 17.000 kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung, Jawa Barat. Memang untuk arus mudik ini dari pihak kepolisian Tasikmalaya juga telah menyiapkan sebanyak 13 pos pengaturan lalu lintas untuk nantinya mengamankan para pemudik dan juga nantinya
Untuk selain volume kendaraan yang meningkat, nantinya biasanya untuk kemacetan sendiri memang dipicu oleh karena banyaknya kendaraan besar yang tidak kuat menanjak sehingga menghambat kendaraan yang lain, sehingga banyaknya penumpukan kendaraan di jalur gentong ini. Memang nantinya untuk dari Polres Tasikmalaya Kota, jika nantinya memungkinkan untuk volume kendaraan yang cukup banyak dan nantinya macet, nantinya Polres Tasikmalaya juga akan melakukan penerapan one way dan juga satu arah menuju ke Tasikmalaya. Demikian, Putri, kembalikan ke studio. Baik, Alvin Saputra, dari jalur Gentong kita menuju ke kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Ada Josephine Kezia. Kezia, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Putri, Philip, dan juga pemirsa, pantauan kami pada hari ini diprediksi akan terjadinya puncak arus mudik. Pantauan kami di ruas tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah tadi sempat padat merayap, di mana memang terjadi penambahan jumlah kendaraan atau volume kendaraan ini terus bertambah. Tadi kalau kami pantau dari pukul 5 pagi, ini dari pintu masuk tol Kertajati ada terjadi kemacetan yang cukup panjang, tepatnya dari kilometer 155 ke kilometer 166, tempat kami mengabarkan saat ini terjadi kemacetan yang cukup panjang, sekitar kurang lebih 10 km. Dan juga kendaraan yang biasanya bisa berkendara dari 80 hingga 100 km per jamnya, tadi hanya bisa berkendara 30 sampai 40 km per jam. Karena memang pemudik ini akan rata-rata akan masuk ke dalam rest area kilometer 166A, di mana terjadi penyempitan jalur atau kemacetan untuk kemudian mengantri masuk ke dalam rest area. Karena memang tadi sekitar pukul 5 pagi ini memang merupakan waktu untuk kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga sahur, sehingga rest area kilometer 166 kemudian ini dipadati oleh pemudik yang ingin melakukan ibadah dan juga kemudian untuk beristirahat, sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang dari kilometer 155 hingga kilometer 166A atau sekitar 10 km. Dan juga tadi kami melihat memang banyak sekali pemudik yang memutuskan untuk beristirahat di bahu jalan. Tadi kami lihat ada yang tidur, kemudian juga ada yang melakukan sholat di bahu jalan. Dan juga tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan salah seorang pemudik yang dari Jakarta, ini dari pukul 9 malam tadi, ini mengalami kemacetan dari pukul 9 malam dan juga mengalami kemacetan sepanjang 20 km. Namun setelah pintu keluar dari rest area ini terpantau ramai lancar atau masih landai. Tadi kami juga sempat melihat bahwa memang terjadi antrian yang cukup panjang untuk kemudian masuk ke dalam rest area, dan juga di dalam rest area sendiri ini untuk disediakan sekitar kurang lebih 3.000 tempat parkir. Namun tadi kami juga mengantri untuk masuk ke dalam dan juga untuk mencari tempat parkir ini cukup sulit karena memang cukup banyak kendaraan yang masih terparkir di rest area kilometer 166, di mana ini merupakan titik jenuh bagi para pemudik untuk kemudian beristirahat dan juga melakukan ibadah dan juga untuk mengisi bahan bakar pada kendaraan yang digunakan untuk melakukan mudik. Tadi kalau kami pantau ini memang untuk kendaraan ini didominasi untuk dari kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi berplat dari Jakarta dan juga Bogor dan juga Bandung, dan juga tadi juga sempat melihat ada sejumlah bus besar antar kota yang juga masuk ke dalam rest area dan juga turut memadati ruas tol Cikopo dan juga Palimanan. Dan juga sebagai informasi, ini rencananya akan dilakukan sistem one way, ini dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang, dan tentunya ini nantinya akan sifatnya situasional tergantung bagaimana nanti ruas jalan tol, apakah nantinya akan semakin bertambah untuk volume kendaraan yang melintas. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas laporannya dari kilometer 166 Majalengka, dan juga tadi ada Alvin Saputra dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh
Ya pemirsa, kita masih akan memantau bagaimana suasana arus mudik pada pagi hari ini ya. Di antaranya ini ada di Terminal Kampung Rambutan di mana ribuan penumpang sudah mulai memadati terminal. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dalam menyambut bulan suci Ramadan, ini menjadi berkah tersendiri bagi ribuan anak yatim dan kaum duafa di 19 desa yang berada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di mana seorang dermawan di Brebes ini memberikan paket sembako dan uang santunan yang diharapkan bisa meringankan beban hidup di saat semua kebutuhan pokok melambung tinggi. Ya, ada sekitar 1000-an paket sembako yang dibagikan kepada ratusan anak yatim dan kaum duafa yang ada di 19 desa di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tidak hanya paket sembako, para anak yatim dan warga kurang mampu ini juga menerima uang santunan oleh Ridhohul Kuham, seorang dermawan asal desa Luwuragi, Kecamatan Bulakamba. Dengan menggandeng Dewan Pengurus Kecamatan, DPK, KNPI Bulakamba, ribuan paket sembako tersebut kemudian didistribusikan ke 19 desa. Kalau mau lebaran, mau Idul Fitri, kita biasa berbagi untuk anak-anak yatim dan kaum duafa atau miskin. Alhamdulillah di Kecamatan Bulakamba ada 19 desa, insya Allah bisa rata semuanya di 19 desa itu. Yang disiapkan berapa paket ini Pak? Semuanya total 1.300 paket. Nah, Pak, harapannya bagi penerima ya, bagi anak yatim maupun kaum duafa ini apa Pak harapannya pada mereka di bulan suci Ramadan ini Pak? Supaya di hari bulan Ramadan supaya anak-anak yatim bisa, ya yang pertama bisa dapat uang dan buat untuk sembako untuk kebutuhan pribadinya. Semoga yang lain-lain bisa mengikuti. Ubur-ubur ikan lele. Selamat lebaran Le. Arus mudik nonton Tijuan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau mulai dipadati calon penumpang pesawat. Ya, kepadatan penumpang ini terjadi di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, di mana penumpang rata-rata hendak pulang ke kampung halaman dan juga berlibur jelang Hari Raya Nyepi ini ya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mencapai 23% dibandingkan hari biasa. Ya pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk memantau secara langsung bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim dan juga nanti ada kita juga akan lihat bagaimana kondisi terkini di Pulau Gebang. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Namun kita menuju ke Rusdi Muslim terlebih dahulu. Rusdi, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah peningkatan penumpang juga terus terjadi hingga saat ini? Baik, selamat pagi Filipus serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang betul hari ini diperkirakan menjadi puncak tertinggi dari arus mudik selama di tiga hari terakhir, di mana pada 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri jumlah penumpang mencapai kurang lebih 169.000, yang artinya ini merupakan puncak tertinggi selama masa angkutan Lebaran di 2025 ini. Dapat saya sampaikan, Filipus, kenaikan jumlah penumpang ini diketahui memang karena adanya WFA atau work from home serta anak sekolah sudah mulai berlibur. Di samping itu memang sejak pertanggal 25 Maret atau maaf, sejak tanggal per 24 Maret, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diskon tarif pesawat sebesar 13-14% untuk penerbangan ekonomi dan untuk rute domestik, sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah penumpang yang naik terus-menerus sejak 3 hari terakhir. Dan
pengelola bandara juga terus meningkatkan fasilitas, di mana diantaranya ada ekstra yang terbaru yaitu ATRS (Automatic Try Return System), yang mana alat ini mampu mengecek penumpang yang sebelumnya hanya 250 penumpang per jamnya, ini dapat meningkat menjadi 450 penumpang yang dapat dicek, sehingga hal ini dapat mengurangi antrian. Dapat saya kabarkan juga, Filipus, guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang, pengelola bandara juga telah memindahkan operasional Citylink ke Terminal 1B. Dan untuk para pengguna wisata religi atau yang ingin umroh, mereka ditempatkan atau menggunakan Terminal 2F, yang mana pemindahan ini guna menjadi rebalancing atau pemerataan bagi penumpang. Dan puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada hari ini serta esok, yang mana memang para pegawai sudah mendapatkan cuti bersama. Demikian, Filipus. Baik, puncak arus mudik justru sudah terjadi hari ini di Soekarno-Hatta. Kita coba cek di Terminal Pulau Gebang, ada rekan Leo Chandra. Bagaimana dengan di Terminal Pulau Gebang, Leo? Apakah memang sudah terjadi kepadatan calon pemudik? Ya, Putri, Philip, dan juga pemirsa TV One, untuk laporan kami langsung di Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Memang sangat terasa sekali untuk situasi pemudik begitu yang akan melakukan perjalanan pulang kampung mereka melalui Terminal Pulau Terpadu Pulau Gebang ini, di mana memang untuk informasinya hari ini merupakan puncak arus mudik yang akan terjadi mulai dari hari ini dan juga esok. Bahkan untuk update pagi ini sendiri, Putri, bagaimana sudah ada 14 kendaraan bus yang juga ini disiapkan untuk diberangkatkan dengan total penumpang ada sebanyak 463 orang. Untuk peningkatan ini sendiri terjadi di Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung ini memang sudah terjadi sejak Jumat kemarin pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan total jumlah penumpang ada sebanyak 2.253 penumpang yang diberangkatkan dan juga ada sebanyak 353 akomodasi bus yang juga sudah diberangkatkan dengan tujuan destinasi favorit, yaitu untuk wilayah Sumatera meliputi Sumatera Barat, kemudian untuk wilayah Jawa Tengah khususnya kota Yogyakarta, dan yang terakhir ini ada Jawa Timur khususnya untuk kota Malang dan juga Surabaya. Ini merupakan kota-kota yang memang sangat banyak peminatnya untuk dipilih masyarakat untuk pulang kampung begitu. Dan juga adapun pihak dari Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung ini juga bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, dan juga Kementerian Perhubungan serta Satpol PP dan juga petugas keamanan, di mana juga kita bisa melihat di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini sendiri juga disiapkan posko kesehatan, kemudian juga beberapa petugas yang memang ini dipertugaskan untuk kemudian ini membantu masyarakat. Nah, bagi masyarakat nih yang pulang kampung bisa langsung aja memesan tiket secara online ataupun bisa langsung aja beli langsung di Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung. Kembali ke studio, Putri dan Philip. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Terminal Pulau Gebang, dan juga tadi ada Rusdi Muslim ya, laporannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, dua laporan tadi, Putri, sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi terus update informasi karena nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada informasi terbaru di program Kabar Utama Pagi. Akhir kata, saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.